Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminur Tulzana dari kelas 4 PGSD IKIP Siliwangi. Sini kita akan membuat media pembelajaran mengenai teks wawancara kelas 4 SD. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan mempersiapkan alat tulis untuk belajar hari ini. Pada kelas 4 di SD, yaitu tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-6, siswa akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks wawancara. Apa sih teks wawancara itu? Pasti sudah umum ya kita mendengarnya. Teks wawancara adalah kita sering mendengar wawancara di lingkungan sekitar kita. Pengertian dari teks wawancara ini harusnya kita sudah mengenalinya. Seperti secara harfiah menurut KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang maupun itu pejabat atau profesi lainnya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal atau kejadian untuk dimuat di laman radio atau surat kabar, majalah, atau layar televisi lainnya. Lalu ada berapa jenis sih teks wawancara itu? Ada 3. Yang pertama, jenis wawancara tidak terikat atau bebas. Yang kedua, wawancara bebas. Dan yang ketiga, wawancara bebas dan terikat. Lalu ada berbagai macam bentuk teks wawancara. Yang pertama ada wawancara berita, dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua ada dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Yang ketiga ada wawancara telepon, dilakukan melalui telepon. Dan ada wawancara pribadi secara individu. Lalu ada wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan atau mendesak. Lalu ada wawancara sekelompok wartawan, segerombolan wartawan yang mewawancarai seorang pejabat, seniman, artis, atlet, dan sebagainya. Ketahui ciri-ciri apa aja sih dalam teks wawancara dengan teks yang lainnya? Yang pertama yaitu ciri-cirinya terdapat orang yang diwawancarai atau yang disebut narasumber. Yang kedua, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan berita atau sebuah informasi atau fakta-fakta yang kita butuhkan. Yang ketiga, ada wawancara si pewawancaranya atau reporter, atau ada orang yang mengumpulkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar kaidah dari teks wawancara ini, yaitu syarat-syarat apa sih yang harus ada di wawancara. Pertama, sudah jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kalimat efektif. Lalu membuat pertanyaan 5W 1H seperti apa, siapa, mengapa, kenapa, bagaimana. Lalu ada mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta-fakta. Jadi kita mengumpulkan dulu informasi fakta sebelum kita menanyakan secara lebih jelas gitu, secara terinci. Lalu bangun argumen secara logis, rapat, padat, mengikat, dan harus hati-hati tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Lalu jelaskan pandangan Anda, buat simpulan dari pandangan tersebut setelah pendapatnya disampaikan. Lalu minta alasan dari pihak mitra negosiasi seperti mengapa seperti itu, kenapa tidak seperti ini. Lalu jangan menyela argumentasi dari pihak mitra tersebut dan harus mendengarkan dengan baik dan cari titik kelemahannya. Lalu hal apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum wawancara itu dimulai? Yang pertama yaitu minta kesediaan atau buat janji terlebih dahulu kepada narasumber apakah dia bersedia atau tidak. Lalu yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datangnya tepat waktu ya. Terus berpakaian dengan sopan dan rapi. Lalu bersikap sopan santun, jaga bicaranya. Lalu yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan mencari pokok permasalahan yang ingin kita ketahui. Yang keenam, buat pertanyaan sesuai kaidah bahasa Indonesia ya, yang 5W 1H. Lalu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kita harus sudah hafal pertanyaan apa saja sih yang kita persiapkan untuk ditanyakan kepada narasumber. Lalu saat ketika kita sedang melakukan wawancara,
hal yang pertama dilakukan adalah perkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Dan saya dari IKIP Siliwangi ingin mewawancarai Anda, misalnya seperti itu. Sampaikan tujuan wawancara, misalnya saya ingin mengetahui kejadian ini. Lalu mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu, seperti kita menanyakan kabar, apa kesibukannya narasumber hari-hari ini, kayak gitu. Terus cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh, apa sih yang disukai oleh tokoh ini. Lalu jika suasananya sudah cair, baru deh kita menanyakan persoalan dari inti yang kita ingin ketahui. Lalu sebutkan nama narasumber dengan lengkap, bawa buku catatan agar kita tidak lupa poin-poin apa saja yang dia sampaikan. Lalu hindari memotong ucapan narasumber ya, kita tidak boleh menyela. Lalu hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber, kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Lalu hindari pertanyaan yang sangat berbelit-belit. Hormati petunjuk-petunjuk dari narasumber. Lalu hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dari percakapan yang sudah dilakukan. Lalu setelah melakukan wawancara, kita harus mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapkan terima kasih, lalu sampaikan permohonan maaf juga selama melakukan wawancara jika ada kata-kata yang menyinggung seperti itu. Berikut adalah penjelasan mengenai teks wawancara di kelas 4 SD. Senang bertemu dengan kalian. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.